Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok TPST Universitas Lampung akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok TPST Sampah Universitas Lampung sendiri terdiri dari 7 anggota kelompok, di mana anggota kelompok terdiri dari Aditya Pratama dengan nomor NPM 201502159, kemudian ada Iqbal Rahmat Handoyo dengan nomor NPM 201502159, kemudian ada Rezi Rama Fajri dengan nomor NPM 20150211060, ada Muhammad Faris Asuja dengan nomor NPM 20150211074, ada Fadil Amanullah dengan nomor NPM 20150211079, kemudian ada Hafiz Zakian Al-Rashid dengan nomor NPM 21150211070, kemudian ada Yosafat Hasiohalan Tampu Bola dengan nomor NPM 21150211079. Pada PowerPoint ini kami membahas beberapa poin, yaitu ada sumber energi, ada data sampah Universitas Lampung, pengumpulan dan juga pengangkutan, konversi energi, proses pemanasan, hasil pemanasan, aspek ekonomi, dan juga aspek lingkungan. Pada sumber energi, kami membahas bahwasannya sampah organik yang berada di Universitas Lampung yang dapat dijadikan energi biomasa terbilang cukup besar karena memiliki persentase 31% pada sampah sisa makanan, 15% pada sampah daun-daunan, dan juga 11% pada sampah kayu. Hal ini menandakan bahwasannya ada banyak sekali potensi sampah yang dapat dirubah menjadi energi biomasa, karena sampah organik memiliki presentasi yang lebih besar dibandingkan sampah anorganik. Pada slide berikutnya kami membahas tentang data sampah Universitas Lampung, di mana data-datanya dapat Anda lihat pada slide yang tertera di PowerPoint kami. Selanjutnya ada pengumpulan dan pengangkutan sampah, di mana pada survei yang kelompok kami lakukan pada hari Kamis tanggal 21 September tahun 2022, saat kami mewawancari petugas sampah di sana, kira-kira sampai masuk ke dalam TPA Unila sebanyak 4 ton setiap harinya. Tiap-tiap sampah yang ada di gedung-gedung sendiri diangkut oleh kendaraan sampah oleh petugas sampah. Kendaraan yang digunakan oleh petugas sampah yaitu truk-truk sampah, di mana truk-truk sampah tersebut diberi warna sesuai dengan sampah yang akan diangkutnya. Kemudian sampah yang sudah dikumpulkan di TPST Universitas Lampung dipisahkan menurut jenisnya masing-masing. Pada slide berikutnya kami membahas tentang konversi energi, di mana sampah organik akan dipisahkan. Sisa-sisa makanan akan diolah untuk menjadi makanan maggot yang ada di TPST, dan sampah-sampah seperti kayu, dedaunan, dan ranting akan diolah menjadi pupuk organik. Sampah organik yang akan diolah menjadi pupuk akan dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan mesin, lalu dimasukkan ke dalam mesin pengolahan dan kemudian diproses dengan membasahi sampah, lalu mendiamkannya di bawah terik matahari hingga kering. Kemudian dimasukkan ke mesin melalui beberapa proses, dan setelah itu akan dikemas sebelum akan dilanjutkan kepada konsumen untuk dijual. Dan untuk proses pemanasan sampah yang dilakukan di tempat pembuangan sampah terakhir TPST Universitas Lampung, yaitu dengan cara sampel sampah dimasukkan ke dalam reaktor dengan suhu 250 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu sampel diteliti untuk melihat nilai kalorinya, proximate, dan ultimate. Dari proses ini sampel bisa dilihat berkualitas atau tidak. Hasil yang berkualitas bisa kita lihat dengan cara kasat mata, yaitu dengan cara membedakan warnanya ketika sampah tersebut sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan. Apabila warna sampah tersebut berbeda, maka hasil dari proses pemanasan tersebut bisa dibilang cukup bagus. Tetapi untuk memastikan lebih baik lagi, yaitu dilakukan dengan cara melewati uji coba laboratorium terlebih dahulu. Kemudian dari hasil pemanasan yang dilakukan di tempat pembuangan sampah terakhir Universitas Lampung bersifat pirolisis, karena pemanasan dilakukan pada reaktor menggunakan suhu sebesar 250 derajat sampai 300 derajat Celcius dan juga tanpa menggunakan udara. Besar pemanasan dengan suhu yang berbeda-beda ini bukanlah tanpa tujuan. Hal ini dilakukan karena tidak semua sampel sampah cocok dipanaskan dengan menggunakan suhu 250 derajat Celcius atau 275 derajat Celcius atau juga 300 derajat Celcius, sehingga dilakukan percobaan terlebih dahulu dengan menggunakan kisaran panas antara 250 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius, dan apabila sudah dilakukan uji coba dan ditemukan formula terbaik,
Maka pada kisaran derajat tertentu akan digunakan kembali untuk memanaskan sampel sampah tertentu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Pirolisis memiliki keuntungan yaitu dapat menurunkan fraksi cair dan juga meningkatkan fraksi gas. Dari segi aspek ekonomi dapat dilihat juga pada tabel yang sudah tersedia pada PowerPoint kami. Dan untuk aspek lingkungan ada dampak positif yaitu sampah-sampah yang berserakan jadi dapat diolah menjadi pupuk organik dan juga sampah dapat dijadikan sebagai biogas, dan serta memiliki dampak negatif yaitu menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan bau tidak sedap, dan juga menyebabkan terganggunya estetiknya suatu daerah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya harap dengan presentasi kelompok kami ini dapat menambah wawasan pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.